Halo, Assalamualaikum pemirsa, Bapak dan Ibu semua. Apa kabar hari ini? Saya harap Anda dalam keadaan sehat dan penuh semangat ya. Terima kasih banyak sudah meluangkan waktu untuk mampir di video kami. Bagi Anda yang baru pertama kali berkunjung ke channel Lansia Terjaga, selamat datang. Kami senang sekali Anda bisa bergabung di sini. Beberapa waktu lalu, saya bertemu dengan Ibu Dian, seorang pensiunan yang usianya sudah lanjut. Saya sangat takjub melihat betapa bugar dan segarnya beliau setiap pagi. Saya pun penasaran. Apa ya rahasianya? Setelah bertanya, ternyata Ibu Dian memiliki kualitas tidur yang luar biasa. Beliau tidak pernah sering terbangun di malam hari untuk buang air kecil, sehingga tidurnya selalu nyenyak dan berkualitas. Nah, di video kali ini, saya akan bagikan rahasia sederhana namun ampuh dari Ibu Dian, yang mungkin juga bisa membantu Anda meraih tidur nyenyak sepanjang malam. Pernahkah Bapak dan Ibu sering terbangun di tengah malam hanya untuk pipis? Kondisi ini, yang dikenal dengan nama nokturia, memang seringkali dialami oleh lansia. Rasanya tidak nyaman, bukan? Bolak-balik ke kamar mandi di tengah malam bisa mengganggu tidur Anda, membuat Anda merasa lelah keesokan harinya, bahkan meningkatkan risiko jatuh saat Anda bangun dalam keadaan mengantuk. Kualitas tidur yang buruk bukan hanya sekadar rasa tidak nyaman, tapi bisa berdampak serius pada kesehatan fisik dan mental jangka panjang. Tidur yang terganggu bisa memengaruhi konsentrasi, mood, dan bahkan sistem kekebalan tubuh Anda. Nah, sebelum kita membahas lebih lanjut tentang minuman apa saja yang harus Anda hindari demi tidur yang lebih nyenyak, saya ingin tahu dari mana Anda menonton video ini dan berapa usia Anda saat ini. Silakan tulis di kolom komentar ya. Jawaban Anda sangat berarti bagi kami untuk memahami audiens Lansia Terjaga dengan lebih baik. Jangan lupa juga untuk menekan tombol like pada video ini dan subscribe ke channel Lansia Terjaga, agar Anda tidak ketinggalan berbagai tips dan ilmu terbaru dari kami yang pastinya bermanfaat untuk kesehatan dan kualitas hidup Anda di usia senja. Sekarang, mari kita bahas tuntas 5 minuman yang harus dihindari sebelum tidur. Dr. Nabila Rahma, dengan 15 tahun pengalaman dalam perawatan lansia, membahas 5 jenis minuman yang dapat menyebabkan nokturia, sering buang air kecil di malam hari pada lansia. Beliau menekankan bahwa gangguan tidur akibat nokturia ini dapat menyebabkan kelelahan kronis dan penurunan kualitas hidup. Dr. Nabila juga menyoroti pentingnya kualitas tidur bagi lansia, bahkan mengutip Al-Quran yang menyebutkan malam sebagai waktu istirahat yang diberikan Tuhan untuk umat manusia. Oleh karena itu, menjaga kualitas tidur adalah bagian integral dari menjaga kesehatan secara menyeluruh. Dan salah satu kuncinya adalah memperhatikan apa yang kita minum sebelum tidur. 5 minuman yang harus dihindari sebelum tidur berikut adalah 5 jenis minuman yang harus Anda hindari, terutama di malam hari, untuk membantu mengurangi nokturia dan mendapatkan tidur yang lebih berkualitas. Pertama, kopi. Kopi mengandung kafein, yang dikenal sebagai zat diuretik. Ini berarti kafein merangsang ginjal Anda untuk memproduksi lebih banyak urina, sehingga Anda akan lebih sering merasa ingin buang air kecil, terutama di malam hari saat Anda seharusnya beristirahat. Selain itu, kafein juga merupakan stimulan yang dapat membuat Anda terjaga. Oleh karena itu, sangat disarankan untuk minum kopi hanya di pagi atau sore hari, dan sebisa mungkin hindari konsumsi kopi mendekati waktu salat Isya atau sebelum tidur. Sebagai alternatif yang lebih menenangkan dan tidak memicu nokturia, Anda bisa mencoba air jahe hangat, teh herbal bebas kafein seperti teh kamomil, atau sekadar air putih hangat sebelum tidur. Kedua, teh pekat atau manis. Sama seperti kopi, teh juga mengandung zat stimulan bernama sein yang memiliki efek mirip kafein, yaitu merangsang kerja ginjal. Apalagi jika teh disajikan pekat, efek diuretiknya akan semakin kuat. Ditambah lagi, teh yang disajikan dengan kandungan gula tinggi akan memaksa ginjal bekerja lebih keras untuk menyaring kelebihan gula tersebut, yang tentu saja akan meningkatkan produksi urina. Jadi, meskipun teh sering menjadi teman bersantai, sebaiknya minum teh di sore hari sebelum salat maghrib dan hindari persiapan teh yang terlalu pekat atau manis di malam hari. Untuk relaksasi sebelum tidur, Anda bisa memilih teh kamomil atau teh jahe yang hangat dan menenangkan. Ketiga, minuman berkarbonasi.
Minuman bersoda atau minuman berkarbonasi lainnya mengandung kadar gula yang sangat tinggi dan karbonasi. Gelembung gas. Kombinasi ini dapat menjadi pemicu kuat untuk merangsang kandung kemih Anda. Gula yang tinggi memaksa ginjal bekerja lembur untuk memprosesnya, sehingga meningkatkan volume urine yang diproduksi. Sementara itu, karbonasi dapat menyebabkan iritasi pada kandung kemih dan meningkatkan sensasi ingin buang air kecil yang mendesak. Daripada minuman berkarbonasi, pilihlah air infus dengan irisan lemon, mentimun, atau daun mint yang segar dan menyehatkan sebagai alternatif yang lebih baik untuk hidrasi Anda. Keempat, minuman kemasan manis. Berhati-hatilah dengan berbagai minuman kemasan manis yang banyak beredar di pasaran. Minuman ini seringkali mengandung jumlah gula tambahan yang sangat tinggi, serta dilengkapi dengan pewarna buatan, pengawet, dan pemanis buatan yang tidak sehat. Kadar gula yang ekstrem ini membuat ginjal harus bekerja sangat keras untuk menyaring kelebihan gula. Dan proses ini secara langsung akan meningkatkan produksi urina Anda. Untuk kesehatan ginjal dan untuk menghindari nokturia, pilihlah jus buah segar yang dibuat sendiri tanpa tambahan gula, air putih hangat, atau air infus dengan irisan buah-buahan alami sebagai pilihan yang jauh lebih baik dan aman untuk dikonsumsi di malam hari. Kelima, alkohol. Alkohol adalah diuretik alami yang sangat kuat. Mengonsumsi alkohol, bahkan dalam jumlah kecil, akan memaksa tubuh Anda untuk mengeluarkan cairan lebih cepat dari biasanya, yang secara langsung menyebabkan peningkatan produksi urina dan dapat berujung pada dehidrasi. Selain efek diuretiknya, alkohol juga berdampak sangat negatif pada kualitas tidur Anda. Meskipun mungkin awalnya membuat Anda merasa mengantuk, tidur setelah minum alkohol seringkali tidak nyenyak dan terfragmentasi. Oleh karena itu, video ini sangat menyarankan untuk menghindari alkohol sepenuhnya. Juga mengutip ajaran agama Islam yang melarang konsumsi alkohol. Sebagai alternatif yang sehat dan menenangkan, pilihlah air jahe hangat, teh herbal bebas kafein, atau air infus dengan rempah-rempah yang menyehatkan. Penyebab nokturia lainnya yang perlu diperhatikan selain jenis-jenis minuman yang telah disebutkan, ada beberapa kondisi kesehatan dan kebiasaan lain yang juga sering menjadi penyebab nokturia pada lansia. Penting bagi Anda untuk mengetahui hal ini agar dapat mencari penanganan yang tepat jika mengalaminya. Pembesaran prostat jinak BPH pada pria. Bagi pria lansia, salah satu penyebab paling umum dari sering buang air kecil di malam hari adalah pembesaran prostat jinak atau benign prostatic hyperplasia (BPH). Kelenjar prostat yang membesar ini dapat menekan saluran kemih uretra yang melewati tengahnya, sehingga menghambat aliran urine dari kandung kemih. Akibatnya, kandung kemih tidak bisa kosong sepenuhnya setiap kali buang air kecil, dan Anda akan merasa ingin buang air kecil lagi lebih sering, termasuk di malam hari. Jika Anda mengalami gejala ini, sangat penting untuk berkonsultasi dengan dokter untuk diagnosis dan penanganan yang tepat. Diabetes yang tidak terkontrol. Baik diabetes tipe 1 maupun tipe 2, jika kadar gula darah tidak terkontrol dengan baik, dapat menyebabkan nokturia. Ketika kadar gula darah terlalu tinggi, ginjal akan bekerja ekstra keras untuk mencoba menyaring kelebihan gula dari darah. Proses penyaringan ini menghasilkan lebih banyak urina, yang membuat Anda lebih sering buang air kecil sepanjang hari, termasuk sangat sering di malam hari. Selain itu, gula darah tinggi juga dapat mengiritasi kandung kemih, meningkatkan dorongan untuk buang air kecil. Mengelola diabetes dengan baik adalah kunci untuk mengurangi masalah nokturia akibat kondisi ini. Gagal jantung kongestif (GJK) atau edema perifer. Kondisi seperti gagal jantung kongestif (CHF) atau pembengkakan di kaki dan pergelangan kaki (edema perifer) dapat menyebabkan penumpukan cairan di tubuh selama siang hari saat Anda beraktivitas dalam posisi tegak. Ketika Anda berbaring untuk tidur di malam hari, cairan yang menumpuk di kaki akan kembali ke aliran darah dan kemudian disaring oleh ginjal. Peningkatan volume cairan yang disaring ini menyebabkan produksi urina yang lebih banyak di malam hari, sehingga memicu nokturia. Mengatur asupan cairan dan posisi kaki, misalnya meninggikan kaki saat berbaring bisa membantu
Namun penanganan kondisi jantung itu sendiri adalah yang utama. Apnea tidur, sleep apnea. Ini adalah kondisi serius di mana napas Anda berulang kali berhenti dan dimulai kembali saat tidur. Apnea tidur dapat menyebabkan kadar oksigen dalam darah menurun secara drastis, yang memicu respons dari jantung dan ginjal. Selama episode apnea, tekanan di dada bisa meningkat, dan tubuh melepaskan hormon yang memberi sinyal pada ginjal untuk memproduksi lebih banyak urina. Selain itu, gangguan tidur yang parah akibat apnea tidur membuat Anda lebih sering terbangun dan merasakan dorongan untuk buang air kecil. Jika Anda mendengkur keras atau merasa sangat lelah di siang hari meskipun sudah tidur, pertimbangkan untuk memeriksakan diri untuk apnea tidur. Penggunaan diuretik, obat kencing yang tidak tepat waktu. Banyak lansia mengonsumsi obat diuretik atau pil air untuk mengelola tekanan darah tinggi atau kondisi jantung. Obat-obatan ini memang dirancang untuk membantu tubuh membuang kelebihan cairan. Namun, jika diuretik dikonsumsi terlalu sore atau dekat dengan waktu tidur, efeknya akan terasa paling kuat di malam hari. Ini akan menyebabkan produksi urina yang berlebihan saat Anda seharusnya tidur nyenyak, sehingga memicu nokturia. Sangat penting untuk selalu berkonsultasi dengan dokter atau apoteker Anda mengenai waktu terbaik untuk mengonsumsi obat diuretik Anda. Biasanya disarankan di pagi atau sore hari. Dr. Nabila mendorong pemirsa untuk merenungkan kebiasaan konsumsi minuman mereka dan membuat pilihan yang lebih sehat demi tidur yang lebih baik dan kesehatan ginjal yang optimal. Beliau juga menyebutkan bahwa di video berikutnya, beliau akan membahas makanan yang dapat membantu mempromosikan tidur yang lebih nyenyak. Jadi, Bapak dan Ibu, dapat kita simpulkan bahwa kualitas tidur yang baik adalah kunci vitalitas, terutama di usia lansia. Nokturia, atau sering terbangun untuk pipis di malam hari, adalah masalah umum yang bisa diatasi dengan memperhatikan apa yang kita minum sebelum tidur. Minuman seperti kopi, teh pekat atau manis, minuman berkarbonasi, minuman kemasan manis, dan yang terpenting, alkohol, adalah pemicu utama nokturia yang harus dihindari. Ginjal kita bekerja keras setiap hari, dan di malam hari, mereka juga butuh istirahat. Dengan memilih minuman yang tepat, kita membantu ginjal bekerja lebih efisien dan memastikan tubuh mendapatkan waktu istirahat yang berkualitas. Ingat, kesehatan bukan hanya tentang apa yang kita makan, tetapi juga apa yang kita minum. Pilihlah alternatif yang lebih sehat seperti air putih hangat, teh herbal bebas kafein, atau air infus buah. Perubahan kecil dalam kebiasaan minum Anda bisa membawa dampak besar pada tidur Anda, dan pada akhirnya, pada kesehatan dan kebugaran Anda secara keseluruhan. Ini adalah investasi sederhana untuk kualitas hidup yang lebih baik. Bagaimana Bapak dan Ibu? Apakah Anda sekarang lebih memahami mengapa beberapa minuman bisa mengganggu tidur malam Anda? Mari kita sama-sama hindari kebiasaan minum di malam hari yang bisa merampas tidur nyenyak kita. Mulailah perubahan kecil hari ini demi malam yang lebih tenang dan pagi yang lebih segar. Jika Anda merasa informasi ini bermanfaat, jangan ragu untuk membagikan video ini kepada teman-teman lansia lainnya. Mari saling mendukung untuk mencapai gaya hidup sehat dan kualitas tidur yang optimal.